Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MSTM 05 dan kali ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Indikasi Polusi Udara di Daerah Durensawit menggunakan alat berbasis lichen atau lumut kerak. Dan materi ini disusun oleh kami sendiri yang beranggotakan saya sendiri. Nama saya Asra Muhammad Faiz dari kelas 10 MIPA 5. Nama saya Made Indra Sandi Prakasa dari kelas 10 IPA 7. Nama saya Kiara Alila dari 10 MIPA 5. Nama saya Tiraji Mamungkas dari kelas X MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Agung dari 10 IPS 2. Saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian kami. Kondisi udara di Indonesia terus memburuk dikarenakan gas polutan yang mayoritasnya berasal dari kendaraan bermotor. Komposisi kontribusi pencemaran udara di Indonesia adalah 60% dari sektor transportasi, 25% dari sektor industri, dan 15% dari sektor lainnya. Jakarta Timur yang merupakan kota dengan wilayah terluas dan terpadat di DKI Jakarta. Durensawit yang merupakan salah satu kecamatan di Jakarta Timur bisa dibilang sebagai daerah yang juga padat karena menjadi jalan utama kendaraan bermotor. Karena polusi merupakan permasalahan serius, maka dibutuhkan indikator untuk mengetahui polutan di udara daerah yang padat seperti Durensawit. Lichen memiliki potensi yang besar untuk dijadikan indikator karena lichen memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap polutan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mengetahui kondisi udara di daerah Durensawit? 2. Bagaimana cara menggunakan lichen sebagai indikator polusi udara di daerah Durensawit? 3. Bagaimana keefektifan lichenator dalam mengindikasi polusi udara di daerah Durensawit? Oleh karena itu, tujuan penelitian kami sebagai berikut. Metode penelitian. Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiono menyatakan bahwa cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Yang pertama, sumber data. Kami menggunakan data primer. Yang kedua, alat-alat penelitian, yaitu bor dan gergaji besi. Yang ketiga, yaitu bahan penelitian, yaitu lichen, tanah, papan aluminium, mika, engsel besi, electric timer water nozzle, selang air, dan lem besi. Yang keempat, ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu variabel bebas, yaitu polusi udara, kelembapan lokasi, dan suhu. Kemudian ada variabel terikat, yaitu kondisi lichen, dan yang terakhir ada variabel kontrol, yaitu jumlah air. Rangkaian alat. Di sini ada 2 gambar. Yang gambar kiri itu penampakan alat jika dilihat dari atas, kemudian yang gambar kanan yaitu penampakan alat jika dilihat dari samping. Keterangannya untuk gambar yang kiri, yang pertama yaitu bibit lichen, yang kedua yaitu media penyebaran lichen, kemudian yang ketiga yaitu media penanaman lichen. Kemudian untuk keterangan yang gambar kanan, yang pertama yaitu media penanaman dan penyebaran lichen yang dapat dilihat di gambar 1 juga. Kemudian untuk yang kedua yaitu bibit lichen yang dapat dilihat di gambar 2 juga. Kemudian yang ketiga ada dinding box yang terbuat dari papan aluminium. Kemudian yang keempat ada lubang air sebagai drainase agar air tidak terjebak di media penanaman dan penyebaran lichen. Kemudian yang kelima ada ventilasi pada dinding box yang bertujuan agar bibit lichen dapat tumbuh karena membutuhkan udara. Kemudian nomor 6 yaitu tutup mika yang bersifat transparan. Di sini berguna agar bibit lichen dapat tumbuh karena membutuhkan cahaya. Kemudian yang ketujuh ada electric timer water nozzle agar suplai air dapat didurasikan sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk datang ke alat setiap saat. Kemudian yang ke-8 dan terakhir ada selang air yaitu untuk jalur jalannya air. Nah, lalu ada pembahasan untuk penelitian ini. Nah, jadi penelitian ini dilakukan dengan cara menempatkan lichenator di 5 lokasi yang sudah ditetapkan. Jangka waktu penelitian ini berkisar 3-4 bulan dengan pengecekan rutin setiap seminggu sekali. Dengan mempertimbangkan variabel yang ada, dapat menghasilkan rumusan analisis sebagai berikut. Jumlah lichen yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5, sehingga tingkat pencemaran udara dapat ditentukan dengan indikator sebagai berikut. Jika jumlah lichen yang hidup kurang dari 3, maka wilayah Durensawit dianggap tidak tercemar. Lalu, yang kedua, jika jumlah lichen yang hidup lebih dari atau sama dengan 3,
maka wilayah durian sawit dianggap tercemar. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan alat licenator yang menggunakan media licin dapat mengindikasikan polusi udara di sekitarnya akibat kesensitifannya terhadap zat-zat di udara. Oleh karena itu, interaksi licin dan lingkungan di daerah durian sawit dapat memberikan informasi tentang konsentrasi dari sulfur dioksida yang merupakan komponen pencemar udara. Penelitian ini juga dapat menghasilkan manfaat, yaitu yang pertama, menambah pengetahuan tentang mengetahui kualitas udara menggunakan bioindikator licin. Yang kedua, menambah wawasan tentang manfaatan lumut licin sebagai bioindikator tingkat polusi udara. Dan yang terakhir, memberikan informasi seberapa efektifnya licin sebagai bioindikator tingkat polusi udara. Nah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.